Hujan turun deras malam itu. Bukan hujan biasa, tapi hujan yang seolah langit ikut menangisi dosa yang baru saja dilakukan. Di sebuah kamar sempit berdinding retak, seorang pria muda duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Tangannya memegang secari kertas basah. Tinta hitamnya mulai luntur terkena air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Di sampingnya, sebuah brankas kecil terbuka. Isinya berserakan, emas batangan yang berkilau redup dalam cahaya lampu temaram. Foto lama yang sudah menguning, dan sebuah surat yang ditulis dengan tangan. Tinta merahnya bukan cat, tapi darah. Ia menatap surat itu seperti menatap hantu masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Napasnya tersengal, dadanya sesak, seolah setiap tarikan udara membawa racun penyesalan yang membakar paru-parunya dari dalam. "Aku menjual rumahmu, ayah," bisiknya, suaranya pecah, hampir tak terdengar di tengah dentuman petir yang mengguncang langit. "Aku jual, demi bayar utang judi. Aku pikir itu cuma bangunan tua, tapi ternyata kau sembunyikan sesuatu di bawah lantai teras. Sesuatu yang lebih berharga dari emas. Sesuatu yang bisa menghancurkanku atau menyelamatkanku." Matanya menyapu isi brankas lagi. Emas itu, 30 batang, bisa membuatnya kaya seumur hidup. Tapi matanya tertahan pada foto itu. Seorang perempuan muda tersenyum lembut, memeluk bayi perempuan, sementara di sampingnya berdiri seorang pria tua dengan senyum hangat yang tak pernah ia lupa. Itu ayahnya, Pak Hartono, guru SD yang pensiun dengan gaji pas-pasan, yang selalu memakai kemeja lusuh tapi rapi, yang tiap pagi duduk di teras rumah itu sambil minum kopi hitam, menatap jalan seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Dan di bawah foto itu, surat pengakuan itu, ditulis 7 tahun lalu, 2 minggu sebelum ibunya meninggal, dengan tulisan tangan yang goyah, tapi tegas. "Jika kau membaca ini, Raka, berarti kau telah menemukan tempat yang kusembunyikan selama ini. Aku tak pernah berani mengatakannya saat aku masih hidup. Tapi sekarang, biarlah kebenaran ini menjadi warisan terakhirku. Kau bukan anak kandungku. Ibumu mengadopsimu setelah kecelakaan mobil yang menewaskan putri kami, putri kandung kami, bayi perempuan dalam foto itu. Tapi lihatlah, Raka, kami mencintaimu seperti darah daging sendiri, bahkan lebih, karena kami memilihmu. Kami memelukmu saat dunia meninggalkanmu. Dan emas ini bukan untuk kekayaan, ini untuk masa depanmu, untuk hari ketika kau jatuh dan butuh sesuatu untuk bangkit." Jangan pernah malu mengaku salah, tapi jangan pernah lupa, kau punya keluarga. Selamanya. Raka menjerit. Bukan teriakan marah, tapi teriakan jiwa yang baru saja disayat oleh kebenaran yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Ia meninju lantai, berkali-kali, sampai buku-buku jarinya berdarah. Ia ingat bagaimana ia tertawa saat menandatangani akta jual beli. Ia ingat bagaimana ia bilang pada bibinya, "Rumah tua itu cuma beban. Ayah sudah mati. Buat apa dipertahankan?" Ia ingat tatapan kecewa tetangga saat truk pengangkut barang datang mengosongkan rumah itu. Ia bahkan tak mau ambil kenang-kenangan, karena ia pikir semua itu tak berharga. Tapi sekarang ia tahu. Setiap ubin di teras itu adalah doa. Setiap pohon mangga di halaman adalah pelukan. Setiap jendela yang retak adalah mata ayahnya yang terus mengawasinya, bahkan setelah mati. Dan yang paling mengerikan, besok pagi rumah itu akan dihancurkan. Developer sudah membayar lunas. Ekskavator sudah parkir di depan pagar. Tak ada yang bisa menghentikannya, kecuali ia berani mengakui kesalahannya di depan publik. Kecuali ia rela kehilangan semua uang hasil penjualan itu. Kecuali ia rela dihina sebagai penipu, pengecut, dan anak durhaka, demi menyelamatkan satu-satunya bukti bahwa cinta sejati pernah hadir dalam hidupnya. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dalam dadanya, badai baru saja dimulai. Ia menatap cermin retak di dinding. Di sana, wajahnya tampak asing. Penuh noda, kosong, tanpa arah. Tapi di balik bayangan itu, ia melihat sesuatu.
bayangan seorang pria tua duduk di teras, menatapnya dengan mata penuh harap. "Ayah," gumamnya. Suaranya kini tenang, tapi penuh tekad. "Aku akan bawa pulang rumahmu. Aku akan bawa pulang diriku." Ia bangkit, mengambil jaketnya, memasukkan surat itu ke dalam saku, dekat jantungnya. Lalu melangkah keluar, menuju malam yang masih gelap, menuju rumah yang tak lagi miliknya, tapi yang masih menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Dan di suatu sudut kota yang jauh, seorang perempuan muda menatap layar ponselnya. Berita viral tentang anak durhaka jual rumah orang tua baru saja muncul. Ia memperbesar foto rumah itu. Matanya membelalak. Di teras itu, ada patung burung pipit yang sama persis dengan yang ia pegang sejak kecil. Satu-satunya kenangan dari masa kecil yang tak pernah ia mengerti. Ia berdiri, mengambil tas, dan berkata pelan, "Aku pulang." Raka lahir di tengah malam yang sunyi, tapi hidupnya tak pernah tenang. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas. Terlalu cerdas untuk ukuran kampung kecil di pinggiran kota itu. Ia selalu bertanya, selalu menantang, selalu ingin lebih. Ayahnya, Pak Hartono, guru SD yang sederhana, sering hanya bisa tersenyum getir saat Raka melemparkan pertanyaan seperti, "Kenapa kita harus puas dengan sedikit ya? Kenapa kita nggak bisa kayak orang-orang di kota?" Ibu Raka, Bu Surti, selalu menjawab dengan pelukan. "Karena kita punya cinta, Nak, itu lebih dari cukup." Tapi Raka tak pernah benar-benar percaya. Baginya, cinta tak bisa bayar uang sekolah, tak bisa beli sepatu baru, tak bisa menghentikan ejekan teman-temannya yang menyebutnya anak guru miskin. Waktu berlalu, Raka tumbuh menjadi remaja yang ambisius. Ia kuliah di kota besar dengan beasiswa penuh, kebanggaan keluarga, harapan seluruh kampung. Tapi di kota, ia terpapar dunia yang berbeda. Dunia di mana harga diri diukur dari merek pakaian, di mana kesuksesan dihitung dari jumlah digit di rekening bank. Awalnya, ia bertahan. Ia kerja paruh waktu, makan nasi dengan garam, tidur di kos sempit tanpa AC. Tapi lama-kelamaan, rasa iri menggerogoti hatinya. Lalu datanglah hari itu, hari ketika ia diajak temannya ke sebuah tempat judi online yang disamarkan sebagai kafe elit. Di sana, uang berputar seperti daun kering di angin. Dan Raka, yang selama ini merasa direndahkan, merasa akhirnya dilihat. Ia menang di putaran pertama, lalu kedua, lalu ketiga. Dalam seminggu, ia punya uang lebih dari gaji ayahnya selama setahun. Tapi seperti semua lubang hitam, judi tak pernah kenyang. Semakin banyak ia menang, semakin besar ia bertaruh. Dan ketika keberuntungan berbalik, ia kalah. Parah, utang menumpuk. Debt kolektor mulai menelepon, bukan hanya kepadanya, tapi juga ke nomor rumah orang tuanya. Pak Hartono yang tak tahu apa-apa tentang dunia gelap itu, hanya bisa menangis di telepon. "Nak, pulanglah, kita jual tanah warisan kakekmu, tapi jangan rusak dirimu." Tapi Raka malu. Ia tak mau pulang sebagai pecundang. Ia berjanji akan melunasi utangnya sendiri, dan satu-satunya aset yang tersisa adalah rumah tua itu. Hubungannya dengan orang tuanya mulai retak. Setiap kali menelpon, ia hanya bicara soal uang. Ia tak lagi menanyakan kabar ibunya yang sakit-sakitan. Ia tak peduli saat ayahnya batuk darah dan harus dirawat di puskesmas. Ia bahkan melewatkan pemakaman ibunya karena sedang sibuk menyelesaikan masalah keuangan. Pak Hartono tak pernah marah. Ia hanya diam, menulis surat setiap minggu, surat yang tak pernah dibalas. Menyimpan foto Raka di dompetnya, foto yang sudah lusuh karena sering dilihat. Dan setiap pagi ia tetap duduk di teras rumah itu, menatap jalan, seolah menunggu langkah kaki anaknya yang tak kunjung datang. Hingga suatu pagi, Pak Hartono tak bangun lagi. Ia ditemukan dalam tidurnya, tenang, dengan senyum samar di bibir. Di tangannya masih memegang secari kertas, daftar nama calon pembeli yang pernah menawar rumah itu. Di bawahnya, ia coret semua nama itu, lalu tulis satu kalimat. "Rumah ini untuk Raka. Biarlah ia yang memutuskan. Aku percaya padanya." Padahal, Raka bahkan tak datang ke pemakamannya. Ia sedang berada di kota, menandatangani pinjaman baru dengan agunan rumah warisan itu. Saat notaris membacakan surat wasiat, hanya ada satu kalimat. "Aku mewariskan rumah di Jalan Melati nomor 17 kepada anakku, Raka. Semoga ia menemukan damai di sana." Tak ada syarat, tak ada celaan, hanya cinta, murni, tanpa syarat, tanpa batas. Tapi Raka tak melihat itu. Ia hanya melihat angka yang bisa menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Dan begitulah, tanpa izin saudara, tanpa ritual adat,
Tanpa air mata, ia menjual rumah itu. Rumah tempat ia pertama kali belajar berjalan. Rumah tempat ibunya memeluknya saat demam. Rumah tempat ayahnya mengajarkannya bahwa kejujuran lebih berharga dari emas. Ia menjualnya seolah itu cuma kayu dan semen. Padahal, di bawah lantai teras itu, sesuatu menunggu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tapi Raka belum tahu. Belum. Debt collector datang bukan dengan surat, tapi dengan ancaman. Pintu kontrakan Raka digedor tengah malam. 3 orang berbadan besar berdiri di luar. Mata mereka tajam seperti pisau. Napasnya bercampur asap rokok dan amarah. Yang paling tinggi bertato naga melingkar di lehernya, melemparkan map tebal ke wajah Raka. "Kamu punya 24 jam," katanya. Suaranya rendah tapi mengguncang tulang. "Kalau nggak lunas, lututmu jadi hiasan akuarium." Raka terdiam. Uangnya habis. Kartu kredit ditolak. Teman-temannya menghilang sejak ia mulai meminjam. Dunia yang dulu memujanya sebagai anak sukses, kini memunggunginya seperti sampah. Ia menutup pintu perlahan, lalu terjatuh di lantai, memeluk lututnya erat-erat. Di meja, layar laptop masih menyala. Situs judi online menampilkan angka merah. Negatif 872 juta rupiah. Ia menatap langit-langit retak, mencoba berpikir. Apa yang tersisa? Mobilnya sudah disita. Jam tangannya, hadiah wisuda, sudah dijual. Satu-satunya aset yang belum disentuh adalah rumah warisan. Rumah itu, tempat yang selama ini ia hindari karena setiap sudutnya mengingatkannya pada kegagalannya sebagai anak. Tapi sekarang, rumah itu bukan lagi simbol cinta, melainkan jalan keluar. Esok paginya, ia menelepon agen properti yang pernah menawar rumah itu setahun lalu. "Saya mau jual," katanya. Suaranya datar, seolah membicarakan barang bekas. "Serius, rumah tua itu, lokasinya bagus, tapi bangunannya butuh renovasi total," jawab agen itu. "Harganya berapa?" Potong Raka. "Maksimal 1,2 miliar, tapi harus cash. Developer butuh lahan buat proyek apartemen." Raka menelan ludah. Jumlah itu cukup untuk melunasi hutang. Dan sisanya bisa jadi modal baru. Modal untuk memulai hidup. Tanpa masa lalu. Tapi ada satu masalah. Rumah itu warisan. Secara hukum, ia butuh persetujuan saudara kandung. Kalau saja ia punya. Tapi Raka tumbuh sebagai anak tunggal. Atau begitu ia kira. Ia menelpon Bibi Lina, adik ibunya. Suara wanita itu langsung bergetar saat mendengar maksud Raka. "Kamu gila, Raka. Itu rumah ayahmu. Tempat terakhir dia duduk. Tempat terakhir dia menatap jalan sambil menunggumu pulang. Kamu nggak boleh jual itu." "Bibi, aku nggak punya pilihan," jawab Raka. Suaranya mulai keras. "Aku dikejar orang. Aku bisa mati kalau nggak bayar. Lalu matilah. Tapi jangan rusak kenangan ayahmu. Dia rela mati sendirian demi kamu tetap hidup tenang di kota." Raka menutup telepon. Tangannya menggemetar. Tapi bukan karena takut, tapi karena marah. Marah pada dunia yang tak adil. Marah pada ayahnya yang terlalu baik sampai membuatnya merasa bersalah. Marah pada dirinya sendiri yang tak cukup kuat untuk berhenti. Ia buka laci meja, mengambil akta tanah yang dikirim notaris setelah pemakaman. Di sana, tertulis namanya sebagai satu-satunya ahli waris. Tak ada catatan tentang saudara, tak ada syarat, hanya namanya. "Itu hakku," bisiknya, seolah meyakinkan diri sendiri. "Aku yang memutuskan." 2 hari kemudian, ia menandatangani akta jual beli di sebuah kafe mewah. Developer membayar tunai, dalam koper hitam berisi uang tunai dan cek. Raka tak menoleh saat petugas balik nama menanyakan apakah ada keberatan dari keluarga. Ia hanya mengangguk, lalu menandatangani dengan tinta merah, seperti darah. Saat ia keluar, hujan turun. Tapi kali ini, ia tak peduli. Ia menyetop taksi, memeluk koper itu erat-erat dan berkata, "Bawa saya ke bandara." Ia tak tahu bahwa di rumah tua itu, di bawah lantai teras yang sering diinjaknya waktu kecil, sesuatu menunggu. Sesuatu yang akan membuatnya ingin kembali, bukan sebagai penjual, tapi sebagai anak yang akhirnya sadar. Tapi untuk sekarang, ia hanya ingin lari. Lari dari utang,
Lari dari rasa bersalah, lari dari bayangan ayah yang terus menatapnya dari foto lusuh di dompetnya. Sayangnya, tahu tak bisa lari dari rahasia yang dikubur di bawah kakimu sendiri. Hari penandatanganan akta jual beli tiba dengan langit yang kelabu, seolah alam enggan menyaksikan pengkhianatan itu. Raka datang mengenakan kemeja putih, kemeja terbaiknya, yang dulu dipakai saat wisuda. Tapi kali ini bukan untuk merayakan pencapaian, melainkan untuk mengubur warisan. Di ruang notaris yang dingin dan steril, ia duduk di kursi kulit hitam, berhadapan dengan perwakilan developer, seorang pria paruh baya berjas mahal, wajahnya datar, matanya hanya melihat angka. Di sampingnya, notaris membaca pasal demi pasal dengan suara monoton, seperti doa pemakaman. Dan dengan ini, hak milik atas tanah dan bangunan di Jalan Melati nomor 17 secara resmi beralih dari Bapak Raka Hartono kepada PT Cahaya Properti Nusantara, ucap notaris, lalu menatap Raka. Apakah Anda memahami konsekuensi hukum dari transaksi ini? Raka mengangguk, tangannya sudah siap di atas kertas. Tapi sebelum pena menyentuh kertas, pintu ruangan terbuka. Bibi Lina berdiri di sana, napasnya tersenggal, rambutnya acak-acakan, matanya merah. Di belakangnya, dua sepupu Raka, Dito dan Maya, ikut masuk. Wajah mereka penuh kemarahan dan kekecewaan. "Kamu gak boleh lakukan ini, Raka," seru Bibi Lina, suaranya pecah. "Itu bukan cuma rumah, itu tempat ayahmu menghabiskan sisa hidupnya menunggumu pulang." Raka tak menoleh, ia hanya menatap pena di tangannya. "Aku butuh uang, Bibi. Aku dikejar, aku bisa mati." "Kalau kamu jual rumah itu, kamu sudah mati," balas Dito, suaranya bergetar. "Ayahmu rela tidur di lantai supaya kamu bisa kuliah. Dia makan nasi aking biar kamu punya uang jajan. Dan sekarang, kamu jual kenangannya cuma buat bayar utang judi?" Raka mengepalkan tangan, dadanya sesak, tapi ia tak mau menunjukkan keraguan. Ia tahu, jika ia goyah sekarang, ia akan runtuh. "Kalian gak ngerti," katanya pelan, tapi tajam. "Aku gak punya pilihan." Maya maju selangkah, matanya menatap Raka seolah melihat orang asing. "Kamu selalu punya pilihan, Kak. Tapi kamu memilih jadi pengecut." Ruangan hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seperti detak jantung yang perlahan berhenti. Raka menunduk, lalu tanpa kata, ia menandatangani nama, Raka Hartono. Tinta hitam mengalir di atas kertas putih, seperti darah yang mengalir di atas kain kafan. Developer tersenyum tipis, notaris menutup dokumen, transaksi selesai. Saat Raka berdiri dan berjalan keluar, Bibi Lina berteriak dari belakang, "Kamu akan menyesal." Dan saat itu tiba, jangan harap kami masih ada buat nangkapmu jatuh. Raka tak menjawab. Ia terus berjalan, melewati koridor panjang, menuju pintu keluar. Di luar, hujan mulai turun. Gerimis kecil yang perlahan menjadi deras. Ia berdiri di bawah atap, menatap langit yang gelap. Di tangannya, koper hitam berisi uang tunai dan cek. Beratnya luar biasa. Bukan karena isinya, tapi karena dosa yang menyertainya. Tapi ia tak menangis. Ia malah tertawa. Tertawa kecil, getir, penuh kepahitan. "Maafkan aku ya," bisiknya. Suaranya tenggelam dalam deru hujan. "Aku cuma ingin selamat." Lalu ia menyetop taksi, masuk, dan pergi. Meninggalkan rumah tua itu, meninggalkan keluarganya, meninggalkan masa lalunya. Yang tak ia tahu, di teras rumah itu, angin berhembus pelan, menggoyangkan daun mangga tua. Dan di bawah ubin ketiga dari kiri, tempat Pak Hartono dulu duduk setiap pagi, ada sesuatu yang bergetak pelan. Bukan jam, tapi rahasia. Rahasia yang akan menunggu sampai Raka kembali. Dan saat itu tiba, dunianya tak akan pernah sama lagi. Uang itu datang seperti mimpi. Cepat, menyilaukan, dan menipu. Dalam sepekan, Raka berubah. Dari pria yang tidur di kontrakan bocor, kini ia tinggal di apartemen mewah di lantai 27, dengan pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. Ia beli mobil sport merah menyala, jam tangan limited edition, dan pakaian dari butik yang dulu hanya bisa ia lihat lewat jendela. Teman-temannya kembali, bukan karena peduli, tapi karena uangnya mengalir deras seperti sungai. Ia mengadakan pesta setiap malam, musik menggelegar, alkohol mengalir bebas, tubuh perempuan berlenggak-lenggok di sekitarnya. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu,
Raka selalu sendiri. Matanya tak pernah benar-benar tertawa. Setiap kali ia menatap cermin di kamar mandi mewahnya, bayangan ayahnya muncul. Diam, menatapnya dengan mata yang penuh tanya. Setiap kali ia minum whisky mahal, rasanya seperti air mata ibunya yang asin. Dan setiap kali ia tertawa keras di tengah keramaian, suara itu terdengar kosong, seperti gema di rumah tua yang kini sudah bukan miliknya. Tapi ia mengubur semua itu. Ia minum lebih banyak, ia taruhan lebih besar, ia belanja sampai kartu kreditnya panas. Uang habis lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Dalam 2 bulan, tabungannya menyusut separuh. Dalam 3 bulan, ia mulai pinjam lagi, kali ini ke rentenir lain. Dan dalam 4 bulan, debt kolektor lama kembali mengetuk pintu. Kali ini dengan senyum dingin. "Kami dengar kamu kaya sekarang," kata salah satu dari mereka. Matanya menyapu interior apartemen. "Tapi kenapa utangmu belum lunas?" Raka tak punya jawaban. Ia hanya bisa menyerahkan cek kosong dan janji palsu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjual rumah, ia tak bisa tidur. Ia duduk di balkon, menatap kota yang tak pernah tidur. Di tangannya, secangkir kopi hitam. Kopinya ayah. Tanpa sadar ia membuatnya persis seperti dulu. Tanpa gula, sedikit susu, diseduh pelan-pelan. Dan di tengah kesunyian itu, mimpi buruk datang. Bukan sekedar mimpi, tapi penglihatan. Ia melihat dirinya kecil, duduk di teras rumah, memeluk lutut ayah yang hangat. Pak Hartono tersenyum, lalu menunjuk lantai teras. "Di sini, Nak," bisiknya. "Di sini tempat kita simpan yang paling berharga." Lalu adegan berubah. Rumah itu dihancurkan oleh ekskavator raksasa. Debu berterbangan. Dan dari reruntuhan muncul brankas baja, terbuka, kosong. Di dalamnya hanya ada foto Raka kecil yang perlahan terbakar. Raka terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Jam menunjukkan pukul 3.17 pagi. Waktu kematian ayahnya. Ia berjalan sempoyongan ke dapur, membuka laci meja kerja. Di sana, tersimpan satu-satunya benda yang ia bawa dari rumah tua itu. Buku harian ibunya. Ia tak pernah membacanya, tapi malam ini sesuatu mendorongnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman terakhir. Tinta sudah pudar, tapi tulisan itu masih jelas. "Harta bukan di lemari, tapi di bawah kaki kita." Ayah menyembunyikan sesuatu yang lebih berharga dari emas dan lebih berat dari dosa. Raka menatap kalimat itu lama. Jantungnya berdebar kencang. Di luar angin berhembus pelan, seperti bisikan dari masa lalu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat-sangat salah. Ia tak tahu apa itu, tapi tubuhnya tahu. Dan nalurinya berteriak. Kembali ke rumah. Buku harian itu berat, bukan karena ukurannya, tapi karena setiap halamannya penuh dengan doa yang tak pernah terucap. Raka duduk di lantai apartemen mewahnya. Lampu hanya menyala redup, sementara hujan gerimis kembali mengguyur kota. Ia membalik halaman demi halaman, membaca tulisan tangan ibunya yang lembut, penuh kasih, dan penuh rahasia yang selama ini ia abaikan. Di awal buku, Bu Surti menulis tentang kehamilannya, tentang harapan, ketakutan, dan mimpi untuk anak perempuannya. Ya, anak perempuannya, bukan Raka. Raka berhenti. Napasnya tersendat. Ia baca lagi. Hari ini, dokter bilang detak jantungnya kuat. Aku sudah siapkan nama, Anindya. Artinya sempurna. Karena bagiku, dia sudah sempurna sejak dalam kandungan. Halaman berikutnya penuh dengan coretan goyah. Tinta belepotan, seperti ditulis sambil menangis. Kecelakaan itu, Tuhan, kenapa harus terjadi? Mobil kami terguling. Aku selamat. Tapi Anindya, bayiku, hilang. Mereka bilang jenazahnya tak ditemukan. Tapi aku tahu, aku merasakannya. Dia masih ada, di suatu tempat. Raka menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Lalu, entry berikutnya. Beberapa bulan kemudian. Hari ini, kami mengadopsi seorang bayi laki-laki. Bayi yatim piatu dari panti asuhan. Matanya besar, hitam, dan penuh ketakutan. Tapi saat aku gendong, ia berhenti menangis. Seperti tahu, aku juga kehilangan anak.
Hartono menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Kita punya keluarga lagi, katanya. Kami sepakat, tak akan pernah memberitahu Raka. Biarlah ia tumbuh tanpa bayang-bayang kehilangan. Biarlah ia percaya bahwa kami mencintainya sejak napas pertamanya. Raka menjatuhkan buku itu. Dunia berputar. Semua masuk akal sekarang. Mengapa ayah tak pernah memaksanya ikut upacara adat keluarga? Mengapa tak ada foto masa kecilnya sebelum usia 1 tahun? Mengapa ibunya kadang menatapnya lama-lama, seolah melihat wajah lain di balik matanya? Tapi yang paling menusuk adalah kalimat terakhir di halaman itu, ditulis dengan tinta merah, seperti peringatan. Harta bukan di lemari, tapi di bawah kaki kita. Ayah menyembunyikan sesuatu yang lebih berharga dari emas, dan lebih berat dari dosa. Raka berdiri. Dadanya sesak. Ia berjalan mondar-mandir. Lalu tiba-tiba berhenti di depan cermin. Di bawah kaki kita, gumamnya. Matanya menyipit. Ingatannya melayang ke masa kecil, ke teras rumah itu, ke tempat ayah duduk setiap pagi. Ke ubin ketiga dari kiri, yang selalu terasa lebih dingin saat disentuh. Ke patung burung pipit di sudut taman, yang dulu ia pecahkan saat marah, lalu ayah diam-diam memperbaikinya. Dan tiba-tiba, ia ingat sesuatu. Ulang tahunnya yang ke-10. Ayah memberinya hadiah kecil, kunci logam tua, berkarat, bentuknya aneh. Ini kunci kecil untuk pria besar, katanya sambil tersenyum. Simpan baik-baik. Suatu hari, kau akan tahu gunanya. Raka mencarinya selama berhari-hari waktu itu, tapi tak pernah tahu apa yang dikunci oleh kunci itu. Sampai sekarang, ia berlari ke kamar, membongkar koper lama yang disimpan di bawah tempat tidur. Di antara tumpukan kaos dan surat lama, ia menemukannya. Kunci itu masih tergantung di rantai perak tipis, persis seperti dulu. Ia memegangnya erat. Logam itu dingin, tapi seolah berdenyut, seperti hidup. Di luar, petir menyambar, langit gelap gulita, dan di kepala Raka, satu suara bergema, jelas dan tegas. Kembali ke rumah. Sekarang, ia tak tahu apa yang menunggunya di sana. Tapi ia tahu satu hal. Jika ia tak kembali malam ini, ia akan kehilangan. Selamanya bukan hanya rumah, tapi juga jati dirinya. Malam itu, Raka mengemudi sendirian. Mobil sport merahnya melaju kencang di jalan tol yang sepi. Lampu depan menyayat kegelapan seperti pisau. Ia tak peduli pada rambu batas kecepatan. Yang ia pedulikan hanya satu, sampai ke rumah itu sebelum fajar. Sejak membaca buku harian ibunya, sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan penyesalan biasa, tapi dorongan mendesak dari dalam jiwa. Seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya pulang. Ia tak tahu apa yang akan ditemukan. Tapi tubuhnya tahu. Hatinya tahu. Saat gerbang kota tua mulai terlihat, langit berubah. Awan kelabu menggantung rendah. Udara terasa lembab dan berat. Seperti napas masa lalu yang menahan langkahnya. Ia memarkir mobil jauh dari rumah, di balik semak belukar, agar tak ketahuan satpam proyek. Developer sudah memasang pagar beton setinggi 2 meter dengan spanduk besar bertuliskan, segera dibangun, Cahaya Residence, Luxury Apartment. Raka memanjat pagar dengan susah payah. Jaketnya robek, tangannya tergohes kawat berduri. Tapi ia tak peduli. Ia melompat turun, mendarat di tanah basah. Tanah yang dulu ia mainkan sebagai anak kecil. Rumah itu masih berdiri, tapi kosong. Jendela-jendelanya gelap, pintunya terkunci rapat. Tanaman di halaman layu, tidak dirawat. Patung burung pipit di sudut taman, masih utuh, meski berlumut. Ia berjalan perlahan, seperti menginjak kenangan. Setiap langkah membangkitkan ingatan. Ibunya menyiram bunga pagi-pagi buta. Ayahnya duduk di teras sambil membaca koran. Dirinya kecil berlari mengejar kupu-kupu, tertawa tanpa beban. Kini, semua itu sunyi, mati. Ia duduk di teras, tempat yang selama ini disebut dalam mimpi dan buku harian. Ubinnya dingin. Bahkan di malam yang hangat, ia menatap ubin ketiga dari kiri. Itu yang selalu terasa berbeda, lebih rata, lebih padat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kunci logam tua dari saku.
Ia menekannya ke celah antara ubin. Tak pas. Ia coba geser ubin itu. Tak bergeming. Frustrasi, ia meninju lantai. Tapi saat tinjunya menghantam, terdengar suara klik pelan, seperti mekanisme tersembunyi yang terpicu. Ubin itu sedikit turun. Raka terdiam, jantungnya berdebar kencang. Perlahan, ia menyelipkan jari ke sisi ubin, lalu menarik. Ubin terangkat. Di bawahnya, bukan tanah, tapi plat baja tipis, dengan lubang kunci kecil di tengahnya. Ia memasukkan kunci logam itu, berputar. Klik. Plat baja terbuka. Dan di bawahnya, tersembunyi dalam beton yang sengaja dibuat berongga, ada brankas baja anti api. Hitam legam, berkarat di tepilannya, tapi masih utuh. Di atasnya, terukir huruf kecil. Untuk Raka, saat kau siap. Air matanya jatuh. Pertama kalinya sejak lama. Ia menatap brankas itu seperti menatap makam ayahnya. Di dalamnya, mungkin emas, mungkin dokumen, atau mungkin kebenaran yang selama ini dikubur bersama cinta yang tak pernah ia hargai. Ia menarik nafas dalam. Lalu, dengan kedua tangan, ia membuka brankas itu perlahan, seperti membuka peti mati masa lalunya sendiri. Dan di dalamnya, dunia yang ia kenal selama ini runtuh. Brankas itu terbuka dengan suara logam yang berderit pelan, seperti napas panjang yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Udara malam menyusup ke dalam ruang sempit itu, membawa aroma tanah basah, karat, dan sesuatu yang lebih tua. Rahasia. Raka menatap isi brankas dengan mata membelalak. Di bawah cahaya rembulan yang temaram, emas batangan bersinar redup. 30 batang. Tersusun rapi seperti kubus-kubus kecil yang menjanjikan kekayaan seumur hidup. Tapi matanya tak terpaku pada emas itu. Yang menarik perhatiannya adalah surat. Surat itu diletakkan di atas tumpukan emas. Dilipat rapi, diikat dengan pita merah. Warna yang sama dengan jepit rambut ibunya dulu. Di sudut kanan bawah, tertulis namanya. Untuk Raka, anakku yang kucintai. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Kertasnya tebal, usang, tapi masih utuh. Ia membuka lipatan itu perlahan, seolah takut merobek waktu yang tersimpan di dalamnya. Dan di sana, dalam tulisan tangan ayahnya, tegas, lurus, tapi penuh getaran emosi. Tertulis pengakuan yang menghancurkan segalanya. Jika kau membaca ini, berarti kau telah kembali. Aku tak tahu apakah kau datang karena penyesalan, keingintahuan, atau keputusasaan. Tapi aku berharap kau datang karena cinta. Raka, kau bukan anak kandungku. Ibumu mengadopsimu setelah kecelakaan mengerikan yang merenggut nyawa putri kami, Anindya, bayi perempuan dalam foto itu. Kami pikir ia meninggal, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak hari itu, hati ibumu hancur. Sampai suatu pagi, di panti asuhan, ia melihatmu. Matamu hitam, penuh ketakutan. Dan saat ia menggendongmu, kau berhenti menangis. Seperti tahu, dia juga kehilangan anak. Kami memilihmu, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Kami tak pernah memberitahumu, karena kami ingin kau tumbuh tanpa bayangan, anak adopsi. Kami ingin kau merasa utuh, milik kami, selamanya. Emas ini warisan dari kakekmu, diselundupkan dari masa penjajahan. Tapi bukan itu yang paling berharga. Yang paling berharga adalah kau. Kehadiranmu menyembuhkan luka kami. Dan jika kau menjual rumah ini, aku tak marah. Aku hanya sedih, karena kau belum tahu betapa berharganya dirimu bagi kami. Jika kau menemukan ini, artinya kau siap. Siap untuk tahu siapa dirimu sebenarnya. Siap untuk memilih, apakah kau akan lari lagi, atau akhirnya pulang. Aku mencintaimu, Nak. Bahkan sekarang, dari alam sana, aku masih menunggumu di teras ini. Ayah. Air mata Raka jatuh deras, mengenai kertas itu, membuat tinta sedikit luntur. Tapi kata-kata itu sudah terukir di jantungnya. Ia mengambil foto yang ada di brankas. Foto lama, tapiannya sobek, tapi gambarnya jelas. Seorang bayi perempuan digendong ibunya. Sementara Pak Hartono berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. Tangan kanannya memegang kalung kecil berliontin burung pipit. Dan di sisi lain brankas, ada satu benda lagi. Kalung yang persis sama. Raka mengambilnya. Logamnya dingin,
tapi familiar. Ia ingat, dulu ia sering melihat ibunya memegang kalung ini saat duduk sendirian di malam hari. Ia pikir itu kenang-kenangan, tapi ternyata itu petunjuk. Tiba-tiba, suara mesin berat menggelegar dari kejauhan. Ekskavator. Developer mulai bekerja lebih awal. Raka menoleh. Di ujung jalan, lampu sorot proyek mulai dinyalakan. Truk-truk besar berdatangan. Mereka akan menghancurkan rumah ini hari ini. Hari ini juga. Ia menatap berangkas, lalu surat itu, lalu foto. Dalam hitungan detik, ia harus memilih. Ambil emas, lari, hidup nyaman selamanya, tapi sebagai orang yang kehilangan jati diri. Atau, selamatkan rumah, hadapi keluarga, akui kesalahan, dan mungkin temukan saudara yang selama ini dianggap mati. Ia menutup brankas perlahan. Lalu, dengan surat itu ditekan erat ke dadanya, ia berdiri. Matanya tak lagi kosong. Ada api di sana, api penyesalan, tapi juga harapan. Ia berlari menuju pagar, bukan untuk kabur, tapi untuk kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Karena kali ini, ia tahu, harta sejati bukan di dalam brankas, tapi di tempat yang berani kau pertahankan, meski kau tahu kau tak layak. Raka tak langsung pergi. Ia duduk kembali di teras, memeluk surat itu seperti pelindung terakhir dari badai yang menghantam jiwanya. Kata-kata ayahnya terus berputar di kepalanya, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pelukan yang terlambat. Setiap kalimat adalah benih yang tumbuh menjadi pohon penyesalan. Akarnya menembus tulang, rantingnya menyentuh langit yang mulai memutih di ufuk timur. Ia membuka berangkas sekali lagi, bukan untuk mengambil emas, tapi untuk memastikan semuanya nyata. Tangannya menyentuh batangan emas, dingin, berat, tak berbicara. Lalu ia ambil foto itu, memandang wajah bayi perempuan yang tak pernah ia kenal. Tapi entah kenapa, matanya terasa akrab, seperti cermin dari masa lalu yang retak. Dan kalung itu, liontin burung pipitnya sama persis dengan patung di taman. Ayah sengaja membuatnya sebagai simbol. Burung pipit, kecil, rapuh, tapi selalu kembali ke sarang. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Saat kecil, ia pernah bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa ayah selalu duduk di ubin ketiga? Kenapa nggak di kursi?" Ibunya hanya tersenyum, lalu berkata, "Karena disitulah hati rumah ini berdetak, nak." Saat itu, Raka mengira itu cuma kata-kata puitis. Tapi sekarang, ia mengerti. Di bawah ubin itulah ayahnya menyimpan cinta terbesarnya. Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kebenaran yang bahkan kematian tak bisa kubur. Ia menatap langit. Fajar mulai merekah. Warna jingga perlahan mengusir kegelapan, seperti harapan yang muncul setelah malam paling kelam. Tapi waktu hampir habis. Suara mesin eskavator semakin dekat. Lampu proyek menyala terang, membanjiri halaman dengan cahaya putih yang dingin. Raka berdiri, memasukkan surat, foto, dan kalung ke dalam jaketnya, dekat jantungnya. Emas biar tetap di berangkas. Ia tak butuh itu sekarang. Yang ia butuhkan adalah keberanian. Ia melompati pagar, berlari menuju jalan raya, tapi bukan ke arah kota. Ia berbelok ke kampung lama, ke rumah Bibi Lina. Pintu diketuknya dengan napas tersengal. Saat Bibi Lina membuka pintu, matanya membelalak. "Kamu?" "Bibi," suara Raka serak, tapi tegas. "Aku tahu kebenarannya. Aku tahu soal Anindya. Aku tahu aku bukan anak kandung ayah. Tapi, aku tetap anaknya, dan aku tak akan biarkan rumah itu dihancurkan." Bibi Lina terdiam, air matanya mengalir. "Kenapa sekarang, Raka? Setelah semua ini?" "Karena aku baru sadar, cinta itu nggak butuh darah. Cinta itu butuh keberanian buat kembali." Dito dan Mayan datang berlari dari dalam rumah. Mereka menatap Raka, bukan dengan kemarahan lagi, tapi dengan kehati-hatian. "Apa yang mau kamu lakukan?" tanya Dito. "Kita laporkan ke polisi. Kita minta pembatalan jual beli, kita tunjukkan surat ini. Dan kalau perlu, kita lawan developer itu di depan umum." Maya menggigit bibirnya. "Mereka punya pengacara, uang, koneksi. Tapi kita punya kebenaran." Potong Raka. Dan kebenaran itu dimulai dari teras rumah ayah. Mereka saling pandang. Lalu satu persatu mereka mengangguk. Bibi Lina mengambil telepon. "Aku akan hubungi wartawan lokal. Mereka suka kisah kayak gini." Raka menatap jalan menuju rumah tua itu. Di kejauhan, eskavator sudah mulai digerakkan. Tapi kali ini, ia tak lari.
Ia berjalan. Langkahnya mantap, matanya fokus, dadanya tegak. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak berjalan demi uang, demi utang, atau demi harga diri. Ia berjalan demi cinta yang selama ini ia abaikan. Dan di saku jaketnya, kalung burung pipit itu berdetak pelan, seperti jantung kedua yang baru saja lahir. Dunia Raka runtuh, bukan dengan ledakan, tapi dengan bisikan kebenaran yang lebih menghancurkan daripada ribuan kata cercaan. Ia duduk di lantai dapur rumah Bibi Lina, punggung bersandar pada dinding retak yang masih menggantung foto keluarga lama. Foto di mana ia tersenyum di antara ayah dan ibu, seolah tak ada rahasia di balik senyum itu. Tapi kini, setiap tatapan dalam foto itu terasa seperti pertanyaan, siapa kamu sebenarnya? Ia bukan Raka Hartono, bukan darah daging dari guru sederhana yang rela makan nasi aking demi membiayai kuliahnya. Ia hanyalah bayi yatim piatu yang dipungut dari panti asuhan, diberi nama, diberi cinta, diberi rumah, tanpa pernah diminta balas budi. Dan justru karena itulah, rasa bersalahnya lebih dalam dari jurang neraka. Karena selama ini ia mengira cinta itu wajib, karena ia anak kandung. Tapi ternyata, cinta itu pilihan, dan ayah serta ibu memilihnya. Meski ia bukan siapa-siapa. Air matanya jatuh tanpa suara. Tangannya menggenggam kalung burung pipit erat-erat, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tak tenggelam dalam lautan penyesalan. Kenapa mereka nggak bilang? Bisiknya. Suaranya pecah. Bibi Lina duduk di sampingnya, meletakkan tangan tua yang keriput di punggungnya. Karena mereka takut kau merasa asing di rumahmu sendiri, katanya pelan. Mereka ingin kau tumbuh percaya diri, utuh. Bukan sebagai anak adopsi, tapi sebagai Raka, anak mereka. Raka menggeleng, tapi aku malah jadi anak durhaka. Aku jual rumahnya, aku abaikan pemakamannya. Aku bahkan gak pernah bilang terima kasih. Mereka tahu, potong Bibi Lina. Suaranya lembut tapi tegas. Ayahmu tahu kau sedang tersesat, tapi ia tetap menunggu. Karena cinta sejati gak pernah menyerah, nah. Cinta sejati sabar, bahkan sampai mati. Raka menunduk, dadanya sesak. Ia ingat semua kali ia menelepon hanya untuk minta uang. Semua kali ia menolak pulang dengan alasan sibuk. Semua kali ia melihat foto ayah di dompet, lalu buru-buru menyimpannya karena merasa bersalah. Ia bukan cuma kehilangan orang tua, ia kehilangan kesempatan menjadi anak yang layak dicintai. Tapi kemudian, matanya tertuju pada surat itu lagi. Pada kalimat terakhir, aku masih menunggumu di teras ini. Menunggu, bukan menghakimi, bukan mengutuk, tapi menunggu. Seperti dulu. Seperti selalu, dan di saat itu, sesuatu pecah dalam dirinya, bukan kekelemahan, tapi kekuatan baru. Ia tak bisa mengubah masa lalu. Tapi ia bisa memperbaiki hari ini. Ia berdiri, matanya kini tajam, penuh tekad. Aku akan selamatkan rumah itu, katanya. Suaranya mantap. Bukan karena aku ahli waris, tapi karena aku akhirnya mengerti. Rumah itu bukan batu dan semen. Itu adalah bukti bahwa aku pernah dicintai tanpa syarat. Bibi Lina menatapnya lama, lalu tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak Raka menjual rumah itu. Kalau begitu, katanya, berdiri dan mengambil telepon genggam. Kita mulai sekarang. Sebelum matahari naik sepenuhnya, kita bangunkan seluruh kota. Di luar langit mulai memerah. Fajar datang, bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal. Dan untuk pertama kalinya, Raka tak takut pada cahaya itu. Karena kali ini, ia berjalan menuju terang, bukan sebagai pengecut yang lari dari dosa, tapi sebagai anak yang akhirnya pulang. Langit masih kelabu ketika Raka berdiri di depan gerbang rumah tua itu. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Di belakangnya, Bibi Lina, Dito, Maya, dan beberapa tetangga lama. Wajah mereka letih, tapi mata mereka menyala. Mereka datang bukan karena dendam, tapi karena ingatan. Ingatan akan Pak Hartono yang selalu memberi nasi bungkus pada tukang becak, yang mengajar anak-anak kampung tanpa bayaran, yang menanam pohon mangga supaya generasi mendatang bisa merasakan manisnya buah yang sama. Tapi di seberang jalan, developer sudah siap. Eskavator raksasa mengaum seperti binatang buas, siap mengoyak tanah tempat cinta pernah ditanam. Mandor proyek, seorang pria berbadan tegap dengan walkie-talkie di tangan, melangkah maju dengan senyum dingin. Kalian gak punya hak di sini, katanya, suaranya tajam. Transaksi sudah sah, surat balik nama sudah terdaftar, rumah ini milik kami.
Raka maju selangkah. Jaketnya compang-camping, matanya merah, tapi posturnya tegak. Aku punya surat wasiat rahasia dan pengakuan tertulis dari almarhum ayahku bahwa rumah ini disimpan untuk masa depanku, bukan untuk dijual sembarangan. Mandor tertawa sinis. Wasiat? Di mana notarisnya? Di mana saksinya? Ini bukan sinetron, nak. Ini hukum, dan hukum ada di pihak kami. Kalau begitu, kata Raka, suaranya tenang tapi menggetarkan, biar publik yang menilai. Ia menoleh ke samping. Dari gang kecil, seorang pria muda dengan kamera genggam muncul, wartawan lokal yang dihubungi Bibi Lina semalam. Di belakangnya, 2 orang lagi dari media online. Mandor mengerutkan dahi. Apa-apaan ini? Sebelum ia sempat bereaksi, Raka berjalan ke tengah jalan, berdiri tepat di depan eskavator. Ia membuka jaketnya, mengeluarkan surat itu, lalu berteriak. Suaranya pecah, tapi jelas terdengar oleh semua orang. Ayahku bukan orang kaya, tapi ia menyembunyikan emas di bawah lantai teras ini, bukan untuk kekayaan, tapi untuk masa depanku. Dan aku, anak durhaka ini, menjual rumahnya demi bayar utang judi. Tapi sekarang aku tahu, aku bukan anak kandungnya, tapi ia tepat mencintaiku seperti darah daging sendiri. Kerumunan terdiam, bahkan suara mesin eskavator terasa sunyi. Lalu, dari balik pagar, seorang ibu tua, tetangga lama, berteriak. Itu benar, Pak Hartono sering bilang, rumah ini buat Raka, biar dia punya tempat pulang. Yang lain menyusul. Satu persatu suara-suara kecil bergabung menjadi gelombang. Jangan hancurkan rumah itu. Itu warisan cinta, bukan tanah biasa. Kami saksi. Pak Hartono rela puasa demi nabung buat Raka kuliah. Wartawan mulai merekam. Ponsel diangkat. Video langsung diunggah. Mandor panik. Ia menelpon atasannya. Tapi sebelum jawaban datang, sirene polisi terdengar. 2 mobil patroli berhenti di depan rumah. Seorang perwira turun, membaca surat yang diberikan Bibi Lina. Surat pengakuan dari Pak Hartono, ditambah salinan akta adopsi lama yang selama ini disembunyikan di brankas gereja desa. Ada indikasi pelanggaran prosedur jual beli, kata perwira itu, menatap Mandor tajam. Selama penyelidikan berlangsung, proyek ini dihentikan sementara. Mandor mengumpat, lalu pergi sambil membanting pintu mobil. Ekskavator dimatikan. Dan di tengah jalan yang sepi, Raka berdiri sendirian. Tapi kali ini, ia tak merasa sendiri. Di sekelilingnya, orang-orang yang dulu menatapnya dengan kecewa, kini menatapnya dengan harapan. Ia menoleh ke rumah tua itu. Pintunya masih terkunci, tapi jendelanya seolah tersenyum. Dan di teras, angin berhembus pelan, membawa aroma kopi hitam. Seperti dulu, ayahnya pasti tahu bahwa anaknya akhirnya pulang. Matahari mulai tinggi, tapi tak ada yang peduli pada panasnya. Di depan rumah tua itu, kerumunan semakin membesar. Bukan hanya tetangga, tapi warga dari kampung seberang, pedagang pasar, bahkan mantan murid Pak Hartono yang datang dari luar kota. Mereka membawa spanduk buatan sendiri. Jangan hancurkan rumah cinta, Pak Hartono masih hidup di hati kami. Rumah ini bukan tanah, ini kenangan. Raka tak duduk. Ia berdiri di teras, membersihkan daun-daun kering dengan tangannya sendiri, tanpa sarung tangan, tanpa alat. Setiap sapuan sapu lidi yang ia buat dari ranting pohon mangga adalah pengakuan diam-diam. Maafkan aku ya, aku akan rawat ini. Bibi Lina mengatur logistik, air mineral, nasi bungkus, tenda darurat. Dito dan Maya menghubungi pengacara pro bono yang bersedia membantu kasus warisan moral. Sementara wartawan terus menyiarkan langsung kisah anak durhaka yang kembali, rahasia brankas emas, dan surat pengakuan cinta dari seorang ayah angkat. Tapi Raka tak bicara banyak, ia hanya bekerja, menyiram bunga yang layu, membersihkan debu di jendela, memperbaiki genteng yang copot. Setiap gerakannya perlahan, penuh hormat, seperti sedang merawat makam suci. Sore harinya, developer mengirim utusan, bukan mandor kasar, tapi direktur muda berjas rapi, wajahnya tenang, matanya tajam. Kami tahu ini sensitif, katanya, suaranya rendah. Tapi kami sudah investasi besar, kami bisa bayar lebih, 3 miliar, tunai, hari ini. Raka menatapnya, tak marah, tak tergoda, hanya tenang. Uang itu nggak bisa beli satu hal, katanya pelan, yaitu waktu ayahku duduk di sini, menungguku pulang. Waktu ibuku menanam bunga ini sambil bernyanyi. Waktu aku pertama kali belajar naik sepeda di halaman ini. Itu nggak dijual, itu cuma dipinjamkan. Dan aku hampir kehilangan hak meminjamnya selamanya. Direktur itu terdiam. Ia menatap rumah itu lama, lalu berkata, ayahku juga guru. Ia meninggal tahun lalu. Aku nggak sempat pamit. Raka tak menjawab, tapi ia menepuk bahu pria itu. Satu sentuhan yang penuh pengertian. Malam itu,
Raka tidur di teras. Di atas tikar lusuh, selimut tipis, dengan kalung burung pipit di lehernya. Ia tak masuk ke dalam rumah, belum. Ia merasa belum layak. Tapi ia berjanji, besok ia akan buka pintu itu. Dan kali ini, ia akan tinggal. Di kejauhan, lampu kota berkedip. Tapi di sini, di bawah langit berbintang, hanya ada suara jangkrik dan desau angin, dan bisikan lembut dari masa lalu yang akhirnya damai. Ia menatap ubin Vikiga dari kiri. Berangkas itu masih di sana, tertutup rapat. Emasnya belum diambil. Karena ia tahu, harta sejati bukan di dalam tanah, tapi di hati yang mau kembali. Pagi itu, Raka membuka pintu rumah tua untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal. Bukan dengan kunci, tapi dengan tangannya sendiri. Mendorong perlahan, seolah takut mengganggu kenangan yang masih tidur di dalam. Debu menari di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Udara di dalam lembab tapi hangat, seperti pelukan yang lama ditunggu. Di ruang tamu, kursi rotan tempat ayah duduk masih di posisi yang sama. Meja kecil di sampingnya masih menyimpan cangkir kopi retak, bekas terakhir yang digunakan Pak Hartono sebelum tidur selamanya. Raka berjalan perlahan, menyentuh setiap dinding, setiap perabot, seperti menyentuh kulit orang yang dicintai. Ia berhenti di depan kamar ayah. Pintunya terbuka sedikit. Di dalam tempat tidur rapi, selimut terlipat, dan di atas meja, foto keluarga. Foto yang sama yang ia lihat di rumah Bibi Lina. Tapi kali ini, ia tak melihat dirinya sebagai orang asing. Ia melihat dirinya sebagai bagian dari cinta itu. Ia duduk di lantai kamar itu, memeluk lututnya, dan menangis. Tapi bukan tangis penyesalan. Ini tangis penerimaan. Tangis damai. Hari-hari berikutnya, Raka tak pergi. Ia tinggal di rumah itu. Tidak mewah, tidak nyaman, tapi utuh. Ia mulai membersihkan seluruh rumah, memperbaiki atap yang bocor, mengecat ulang tembok yang mengelupas. Tetangga datang membantu, tanpa diminta. Anak-anak kampung ikut menyapu halaman, bahkan mantan debt kolektor yang dulu mengancamnya, kini datang membawa semen dan cat, berkata, "Aku dengar kisahmu, aku minta maaf." Raka tak menolak. Ia tahu, semua orang punya luka, dan semua orang layak sembuh. Ia menjual mobil sportnya, menutup akun judi online-nya, selamanya. Uang hasil penjualan mobil ia gunakan untuk membeli perlengkapan warung kopi kecil di teras rumah. Ia pasang spanduk sederhana, "Kopi Teras, Warisan Cinta." Setiap pagi, ia duduk di ubin ketiga dari kiri, tempat ayah dulu duduk, menyeduh kopi hitam, tanpa gula, persis seperti dulu. Pelanggan pertama adalah Pak Juwadi, tukang becak langganan ayah. Lalu Bu Surti, bukan ibunya, tapi tetangga yang kebetulan bernama sama, datang membawa kue lapis. Perlahan, teras itu kembali hidup. Tapi Raka tak ambil emas dari berangkas. Ia biarkan di sana, sebagai simbol, bukan untuk dijual, tapi untuk dijaga. Karena ia akhirnya mengerti, kekayaan sejati bukan pada apa yang kau miliki, tapi pada siapa yang rela menunggumu pulang, meski kau pernah pergi tanpa pamit. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Bibi Lina datang membawa amplop coklat. "Ini dari notaris," katanya. Developer menarik tuntutan. Mereka setuju membatalkan jual beli, tapi dengan satu syarat. Raka menatapnya. "Kau harus merawat rumah ini dan membuka cerita ini untuk umum, supaya orang lain belajar. Jangan jual kenangan demi uang sesaat." Raka tersenyum. Ia sudah melakukannya. Malam itu ia menulis di buku baru, buku yang ia beri judul Surat untuk Ayah yang Tak Pernah Kukirim. Dan di halaman pertama, ia tulis, "Aku pulang ya, dan kali ini aku nggak akan pergi lagi." Di luar, angin berhembus pelan, daun mangga bergoyang, dan di teras, secangkir kopi masih mengepul, seolah menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Hujan rintik-rintik sore itu tak mengganggu pelanggan yang duduk di teras kopi teras. Mereka datang bukan hanya untuk kopi, tapi untuk mendengar Raka bercerita tentang ayahnya, tentang penyesalan, tentang brankas di bawah lantai, dan tentang cinta yang tak pernah meminta balas. Tapi hari ini, Raka diam. Matanya tertuju pada seorang perempuan muda yang berdiri di ujung jalan, ragu-ragu, memegang tas kecil dan kalung di lehernya, liontin burung pipit yang sama persis dengan miliknya. Ia mengenakan jas hujan tipis, rambutnya basah, matanya penuh ketakutan dan harapan. Ia menatap rumah itu seperti menatap mimpi yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Raka berdiri perlahan, jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, pengenalan. Perempuan itu melangkah maju. Setiap langkahnya berat, seolah melewati tahun-tahun yang hilang. Saat ia berhenti di depan teras, suaranya nyaris tak terdengar. "Apakah ini rumah Pak Hartono?" Raka mengangguk. Dulu,
Sekarang, ini rumahku. Perempuan itu menatapnya, lalu menunjukkan kalungnya. Aku menemukan ini saat masih bayi, di panti asuhan. Aku pikir itu mainan, tapi setiap kali aku memegangnya, aku merasa ada yang menungguku di suatu tempat. Raka tak menjawab, ia hanya menatap wajahnya. Hidungnya mirip ibunya, matanya seperti ayah. "Namaku Anindya," katanya pelan. Aku selamat dari kecelakaan itu, tapi diculik oleh orang yang mengira aku anak pejabat. Aku baru tahu kebenarannya setelah ibu angkatku meninggal. Di surat wasiatnya, ia tulis, "Maafkan aku menculikmu karena aku kehilangan anakku, tapi kau layak tahu siapa dirimu sebenarnya." Raka terdiam. Dunia terasa berhenti berputar. Anindya mengeluarkan foto lusuh dari dompetnya. Foto yang sama persis dengan yang ada di brankas. Hanya saja, di bagian belakang tertulis, "Anindya, putri kami, hilang, tapi tak pernah dilupakan." Air mata Raka jatuh, bukan karena sedih, tapi karena takjub. Ayah dan ibu tidak kehilangan satu anak, mereka kehilangan dua. Dan sekarang, keduanya kembali. Perlahan Raka membuka pintu rumah itu lebar-lebar. "Masuklah," katanya. Suaranya bergetar. "Kamu pulang?" Anindya melangkah masuk. Saat kakinya menginjak lantai ruang tamu, ia menangis. Tangis yang tertahan selama 28 tahun. Di dinding, foto keluarga lama masih tergantung. Dan kali ini, Raka tahu ada satu wajah yang selama ini kosong. Wajah saudara kandungnya. Malam itu, mereka duduk di teras. Berdua, tapi tak sendiri. Raka menyeduh 2 cangkir kopi hitam. Anindya memegang cangkir itu, lalu tersenyum. "Rasanya seperti kenangan," bisiknya. Raka menatap langit. Bintang mulai bermunculan. Dan di suatu tempat, di alam sana, Pak Hartono dan Bu Surti tersenyum. Karena akhirnya, keluarga mereka utuh kembali. Bukan karena darah, tapi karena cinta yang tak pernah menyerah. Meski harus menunggu puluhan tahun. Matahari terbenam perlahan di balik pepohonan, menyisakan jingga keemasan yang menyapu teras rumah tua itu seperti kuas lembut dari langit. Raka dan Anindya duduk berdampingan di ubin ketiga dari kiri, tempat yang dulu menjadi takhta ayah mereka, kini menjadi singgasana rekonsiliasi. Di antara mereka, sebuah bingkai foto baru tergeletak. 2 anak yang tumbuh terpisah oleh takdir, kini bersatu dalam pelukan masa lalu yang akhirnya utuh. Di meja kecil, 2 cangkir kopi hitam masih mengepul. Tak ada kata-kata, tak perlu, karena setiap helaan napas mereka sudah bercerita tentang kehilangan, pencarian, penyesalan, dan akhirnya kedamaian. Beberapa meter jauhnya, anak-anak kampung bermain di halaman, tertawa riang di bawah pohon mangga yang dulu ditanam Pak Hartono. Bibi Lina duduk di bangku kayu, tersenyum sambil mengupas pisang untuk mereka. Dito dan Maya membantu merapikan tenda kecil yang kini jadi tempat baca buku gratis, warisan baru dari rumah yang nyaris hilang. Raka menatap Anindya. "Kamu mau tinggal di sini?" tanyanya pelan. Anindya menatap rumah itu lama, lalu mengangguk. "Aku selalu merasa ada yang kosong di hidupku. Sekarang, aku tahu. Aku butuh tempat ini, butuh keluarga ini." Raka tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangannya, satu sentuhan yang mengatakan segalanya. "Kamu nggak sendiri lagi." Malam itu, sebelum tidur, Raka kembali ke brankas di bawah teras. Tapi kali ini, ia tak mengambil emas. Ia hanya meletakkan surat barunya di sana, surat yang ditulis untuk ayah dan ibu. "Kami pulang, berdua. Dan kami akan jaga rumah ini, bukan sebagai warisan, tapi sebagai janji. Janji bahwa cinta kalian tak akan pernah mati, karena kami akan terus meneruskannya." Ia menutup brankas, lalu menutup ubin dengan hati-hati. Esok pagi, ia akan membuka kopi teras seperti biasa. Tapi kini, ia tak lagi sendiri. Ada saudara yang menemaninya menyeduh kopi. Ada keluarga yang menunggunya di meja makan. Ada kenangan yang hidup kembali, bukan sebagai luka, tapi sebagai pelita. Dan di suatu malam yang tenang, saat angin berhembus pelan dan daun mangga berbisik, siapapun yang lewat di depan rumah itu akan mendengar suara tawa. 2 suara yang dulu terpisah oleh waktu, kini menyatu dalam harmoni yang sederhana, hangat, dan abadi. Sebab,
Rumah bukanlah 4 dinding dan atap. Rumah adalah tempat di mana kau diizinkan pulang, meski kau pernah pergi dengan dosa. Dan di Jalan Melati nomor 17, pintu itu selalu terbuka. Selamanya.